Tokoh Zionis ternama, namanya Theodor Herzl, adalah seorang penulis skenario, sutradara, sekaligus aktor utama gerakan Zionis. Aktor utama. Kapan terjadinya? Setelah Turki Utsmani menolak Theodor Herzl untuk meminta sebidang tanah di Yerusalem untuk kelompok Israel. Ditolak sama Sultan Abdul Hamid. Semenjak itu sakit hati Theodor Herzl, dibuatnya lah gerakan yang disebut dengan nama Zionis. Apa kata Theodor Herzl? Nggak bisa lagi kita pakai negosiasi. Rusak generasi mereka. Rusakkan generasi mereka itu. Pakai apa? Dana yang kita miliki. Gimana caranya? Bersatu. Inggris, Jerman, Prancis duduk bareng-bareng. Rusia satu. Apa tujuannya? Cari celah kelemahan Islam. Apa kelemahannya? Duit. Turki Utsmani punya hutang ketika itu. Itu yang dihabisi sama mereka. Dibuatnya lipat ganda. Asal Turki Utsmani punya hutang, silahkan beri pinjaman, tapi suruh kembalikan 2 kali lipat. Apa kata negara-negara tadi? Mereka ditekan oleh Prancis, Inggris, dan Jerman ini, Pak. Akhirnya yang terjadi apa? Turki Utsmani tidak bisa mendapatkan pinjaman dan sulit untuk menyelesaikan hutang. Dulu Yahudi diperlakukan dengan baik, tapi begini balasannya. Nah, itu betul nggak? Betul, Pak. Turki Utsmani lah orang yang memberikan tempat kepada Yahudi untuk tinggal. Makanya ada namanya Salonika. Ada daerah Salonika, itu tempat tinggalnya yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid itu pada masa Turki Utsmani itu diberikan kepada mereka sebagai tempat tinggal sementara. Yahudinya namanya Yahudi Dumamah. Kelak dari Yahudi Dumamah inilah lahir seorang pemuda. Yang seorang pemuda tersebutlah yang mengambil alih Turki Utsmani. Namanya Kemal Atatürk. Tidak ada satu negara pun yang mau menerima kaum Yahudi karena tahu akan perilaku dan sifat yang dimiliki sama mereka. Disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid begini. Kata Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl itu, kami kenal nenek moyang kalian. Hari ini bersepakat, besok khianat. Begitu kan sama Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl itu. Kami kenal bapak kalian, nenek moyang kalian kami kenal. Kami kasih nanti tempat sepetak, kalian bumi hanguskan orang-orang tetangga kalian itu. Kemudian kalian ambil. Itu yang dilakukan sekarang. Kemal Atatürk dalam perjanjiannya cuma kasih sepetak, Pak. Karena duit untuk membantu kekuasaan Kemal Atatürk itu dari Yahudi. Nggak usah dipungkiri, memang mereka. Duitnya dari situ. Sehingga kalau nggak begitu, nggak mungkin di Kemal Atatürk ini punya kekuatan. Diberikan sokongan dana. Ada syaratnya, ada. Kasih kami tempat. Dikasihlah tempat. Pada tahun sebelum 1948 itu, Pak, berbondong-bondonglah orang Yahudi datang dari berbagai negara pindah ke Israel. Legal atau ilegal? Ilegal. Bukan legal itu, Pak, ilegal. Cuma karena Amerika tidak sanggup, tidak berani, mereka berada di bawah ketiak. Makanya PBB termasuk. Tidak ada legal standing mereka. Tidak ada, Pak, legal standingnya nggak ada sama sekali itu. Akhirnya, Pak, mereka juga yang kemudian merenggut itu. Dulu tempatnya kecil, Pak. Dari kecil saja tempat yang mereka miliki. Tambah kekuatan mereka, mereka gerek tuh orang-orang. Mereka bunuh tuh orang-orang. Sampai sekarang, daerah itu sudah mereka kuasai kecuali 3. Inilah saya lupa satu lagi. Yerusalem 1, Gaza 1. Satu lagi saya lupa. Nah, 3 ini, Pak, itu cuma bagian kecil daripada negara Syam tersebut. Nah, apa tujuan mereka? Apa tujuannya? 3 ini, Pak, daerah kecil inilah yang bakal menjadi negara yang utama mereka inginkan. Karena di situ ada Baitul Maqdisnya, di situ ada Masjidil Aqsanya. Apa yang mereka lakukan hari ini? Menguasai semuanya termasuk media. Islam punya semangat jihad, tapi Islam agak mundur sedikit dalam tatanan keilmuan sosial. Kita paling bawah, Pak, menurut mereka. Sehingga hari ini bagi mereka, Indonesia itu adalah negara yang harus dirusak. Umat muslim terbesarnya di sini. Tapi satu yang tidak bisa mereka beli, satu yang tidak bisa mereka lakukan, menurunkan semangat jihad para pejuang, orang-orang beriman. Sekarang apapun akan mereka perbuat untuk menghancurkan kita, termasuk Palestina. Sampai-sampai Nabi bilang, kalau ketemu dengan Yahudi habisi bunuh. Orang Yahudi tidak bisa dikasih tempat, dikasih ruang, tidak bisa, Pak. Oh, dia orang baik, Wan. Kita kasihlah di tempat tinggal. Nggak apa-apa, kasihlah. Tapi Bapak tengok besok. Besok bapak-bapak pun digusurnya besok itu. Jadi kalau ada orang begitu, beda tipis dengan Yahudi dia. Betul, Pak. Yahudi begitu dia, Pak. Itu karakter nenek moyangnya begitu. Kalau tidak mungkin mereka berani merebut Gaza, Rafah. Tidak berani, Pak. Tidak berani. Mereka sadar diri, Pak. Uniknya,
Kemal Atatürk tuh datang mengemis, itulah istilah kasarnya. Turunan mereka itu datang mengemis minta tempat tinggal, dibagi tempat tinggal, mereka berkuasa. Naik Kemal Atatürk di atas, apa yang tidak dibuat sama Kemal itu? Kebencian apa yang tidak dilakukan terhadap Islam itu? Nggak ada, Pak. Semuanya benci. Itu terlalu jauh, Pus. Iya, betul. Uang bahasa Arab aja nggak boleh dipelajari, Pak. Makanya azannya pakai bahasa Turki. Salah satu cara menyikapinya adalah dengan cara melawan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melawan? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sanggup untuk berjihad, jihadlah, datang ke sana. Tapi kan itu terikat kewarganegaraan, terikat dengan politik, terikat dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Inilah susahnya, Pak, rumitnya. Tapi fatwa internasional sudah ada, Pak Ustaz. Oke, silahkan, yang mau ikuti silahkan. Yang kedua, jihad ekonomi. Yang ketiga, kita jangan bodoh, itu Pak. Jangan persoalan uang, persoalan politik kita habis. Maka hari ini Bapak Ibu, kita memang betul-betul harus menguras tenaga. Untuk melawan Yahudi itu memang harus menguras tenaga. Nah, jadi kalau bisa Pak Ketua tempel aja besar-besar di sini atau di sini produk-produk yang enggak apa-apa, Pak. Memang begitu harusnya. Hari ini 798 miliar. 798 miliar kerugian yang dialami oleh KFC. Satu baru KFC. Kita berharap semuanya kan gitu. Saya tidak pernah bosan-bosan mengajak Bapak Ibu untuk tetap memboikot produk itu. Koalisi Kristen fundamentalis dan Zionis. Apa maksudnya? Ini ingin mengatakan kepada kita, tangan yang mereka gunakan untuk menghancurkan kita itu Pak. Jumlah mereka sedikit, tapi kalau kami turun langsung, kami habis dibunuh, habis kami diperangi orang, selesai. Caranya bagaimana? Cari tangan. Maka muncullah peribahasa yang mereka katakan, kejamnya Yahudi gunakan anjing untuk menyerang anak-anak Palestina. Bukan anjing itu dilepaskan kemudian menggigit, bukan. Sampai di sini paham kalimat anjing di sini Bapak Ibu. Ada orang lain yang digunakan untuk menghancurkan itu. Maka muncul kalimat selanjutnya, kata mereka, apa mungkin Israel tunduk kepada Amerika? Itu pertanyaan muncul. Yang ada adalah Amerika yang tunduk kepada Israel. Bapak Ibu ingat, tidak ada satupun konflik di muka bumi ini dari segi ekonomi politik yang tidak dibelakangi oleh Yahudi, termasuk kesehatan. WHO itu Yahudi. Jadi jangan salah. Kenapa kok vaksin harus pakai minyak babi? Antar dulu kan ada ibu kesehatan, kita tanya sama beliau kalau nggak percaya. Muncullah fatwa, tidak ada masalah untuk pakai vaksin untuk kesehatan. Betul. Itu kalau keadaan darurat memang. Kenapa? Cara mereka merusak kita dari situ. Bapak Ibu sakit apapun kita, ruqyahlah, Pak. Ruqyahlah. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, Yahudi tidak ada satupun yang vaksin, tidak ada. Diharamkan bagi pemuka-pemuka Yahudi, mengharamkan kepada generasi mereka untuk vaksin dan merokok. Haram. Kita tidak bisa melakukannya dengan tangan kita, karena jumlah kita sangat sedikit. Kita harus pergunakan tangan orang lain, yaitu Amerika.